sebagai wakil ketua BBC. Saya, M. Hafiz Budiapayaga, Eskom MTA, selaku IT Support System. Halo, saya Nanda Daharani sebagai admin. Halo, saya Muhammad Alamsyah Pratama Eskom selaku sekretaris dari BBC. Hai guys, perkenalkan nama saya Mas Agus Jawarsyah sebagai desain grafis. Komunitas belajar dari Blend Community berkolaborasi meningkatkan kompetensi bersama BBC. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan kami dari pengurus komunitas belajar Binary Blend Community. Hai, saya Dr. Hanifah Sibadri SPDMT sebagai Ketua Kombel BBC. Assalamualaikum, saya Oktariana Eskom CPS CTIMTC sebagai Wakil Ketua Kombel BBC. Saya, M. Hafiz Budiapayaga, Eskom MTA, selaku IT Support System. Halo, saya Zahra Daharani sebagai admin BBC. Halo, saya Muhammad Alamsyah Pratama Eskom selaku sekretaris dari BBC. Hai guys, perkenalkan nama saya Mas Agus Jawarsyah, saya sebagai desain grafis. Komunitas belajar Binary Blend Community berkolaborasi meningkatkan kompetensi bersama BBC. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan kami dari pengurus komunitas belajar Binary Blend Community. Hai, saya Dr. Hanifah Sibadri SPDMT sebagai Ketua Kombel BBC. Assalamualaikum, saya Oktariana Eskom CPS CTIMTC sebagai Wakil Ketua Kombel BBC. Saya, M. Hafiz Budiapayaga, Eskom MTA, selaku IT Support System. Halo, saya Zahra Daharani sebagai admin BBC. Halo, saya Muhammad Alamsyah Pratama Eskom selaku sekretaris dari BBC. Hai guys, perkenalkan nama saya Mas Agus Jawarsyah, saya sebagai desain grafis. Komunitas belajar Binary Blend Community berkolaborasi meningkatkan kompetensi bersama BBC. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan kami dari pengurus komunitas belajar Binary Blend Community. Hai, saya Dr. Hanifah Sibadri SPDMT sebagai Ketua Kombel BBC. Assalamualaikum, saya Oktariana Eskom CPS CTIMTC sebagai Wakil Ketua Kombel BBC.
Saya M. Hafiz Burepayaga, Eskom MTA selaku IT Support System. Halo, saya Zahra Zaharani sebagai admin BBC. Halo, saya Muhammad Alamsyah Pratama Eskom selaku sekretaris dari BBC. Hai guys, perkenalkan nama saya Mas Agus Jawardisyah, saya sebagai desain grafis. Komunitas belajar Binary Blend Community berkolaborasi meningkatkan kompetensi bersama BBC. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh coaching? Mari bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Butuh webinar? Butuh bimtek? Butuh Bergabung bersama kami di Gombal BBC. Klik link di bawah ini. Ya, badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini
kita dapat berkumpul kembali Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya Bapak Ibu hebat senusantara? Semoga tetap semangat ya di siang hari ini karena kita nanti tentunya akan menerima materi yang dihadirkan kembali oleh komunitas BBC. Yang terhormat di tengah-tengah kita sudah hadir penasehat dari komunitas belajar BBC yaitu Bapak Sumin Eksan SPDMM. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di webinar Kombel BBC. Yang kami hormati juga Ketua Kombel BBC, Ibu Dr. Arini Foisti Badri SPDMT, tim BBC, dan juga tentunya Bapak Ibu guru hebat yang berada di Nusantara. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah siap tentunya? Boleh kami minta semuanya Bapak Ibu semuanya untuk on cam. Ya, untuk on cam karena kita mau lihat jempolnya nih bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah siap atau belum untuk mengikuti webinar pada hari ini. Oke. Bapak Ibu semuanya kalau dalam keadaan sehat dan semangat siap mengikuti webinar hari ini, boleh semuanya raise hand. Boleh semuanya raise hand, tangannya diangkat atau jempolnya diangkat Bapak Ibu semuanya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini, karena ada dua materi yang akan disampaikan pada hari ini, dan ada dua narasumber juga tentunya. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari penasehat komunitas belajar Binary Blend Community. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sumin Eksan SPDMM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Senin tanggal 30 September 2024 bertepatan dengan kelahiran anak saya yang ketiga, Fahmi Raub SH. Di hari ini ulang tahun yang ke-24. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para narasumber, para peserta webinar, dan seluruh rekan-rekan yang hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar komunitas belajar BBC dengan tema yang sangat relevan dengan pada saat ini, yaitu membangun website pembelajaran interaktif dengan AI dan implementasi strategi GOES di SMK untuk mempersiapkan murid menghadapi dunia kerja dan dunia industri. Tema ini sangat strategis mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di dunia pendidikan dan industri. Website pembelajaran interaktif yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang lebih adaptif, menarik bagi siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Selain itu, implementasi strategi GOES menjadi langkah penting dalam mempersiapkan para siswa agar lebih siap
memasuki dunia kerja dan dunia industri. Saya berharap melalui kegiatan webinar ini kita semua bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat serta mampu mengaplikasikannya dalam lingkungan pendidikan kita. Mari bersama-sama berinovasi dan membekali generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh peserta yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumin Eksan SPDMM selaku penasehat dari komunitas belajar Binary Blend Community. Ya, Bapak Ibu semuanya tentunya tanpa support dari Bapak Sumin Eksan selaku Kepala SMK Negeri 4 Palembang dan di sini juga selaku penasehat Kombel BBC, tentunya kegiatan Kombel BBC dan apapun itu tidak akan berjalan lancar. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak atas supportnya terhadap Kombel BBC ini, sehingga sampai sekarang tetap konsisten untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Nusantara. Ya, Bapak Ibu semuanya tanpa berlama-lama lagi, mungkin sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dari narasumber. Yang pertama dari narasumber kita, sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Alamsyah Pratama, Ekskom. Boleh ditampilkan? Ya, tunggu sebentar kita lihat CV dari Bapak Alamsyah. Oke, saya akan bacakan saja Bapak Ibu semuanya. Ya, nama lengkap Muhammad Alamsyah Pratama Eskom, MTCNA, MTCRE. Ya, beliau adalah guru SMK Negeri 4 Palembang, mengajar mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan. Pengalaman kerja di SMK Swakarya Palembang sebagai staf magang, kemudian juga di Unity Tractor School sebagai staf, kemudian di SMK Negeri 4 Palembang dari Juli 2023 sampai sekarang, Bapak Ibu semuanya. Pendidikan S1 di Universitas Indo Global Mandiri, SMK di SMK Negeri 4 Palembang. Kemudian pengalaman pernah mendapatkan juara 1 LKS Kota Palembang dan juara 2 LKS Provinsi Sumatera Selatan bidang lomba IT Network Administrator. Kemudian juga organisasi experience tergabung ke dalam klub rekayasa perangkat lunak. Kemudian juga skill, achievement, dan other experience-nya, hard skill-nya, Linux, administrator, virtual private server, cold storage, hosting, mikrotik administrator. Soft skill-nya mampu beradaptasi dengan cepat, komunikatif, kerjasama dalam tim. Kemudian project membuat private cloud storage sebagai laporan kerja praktek menggunakan Nextcloud server. Achievement, juara 1 LKS Network Support tingkat SMK Kota Palembang. Dan juara 2 tingkat provinsi, sertifikasi yang sudah didapatkan oleh Bapak Muhammad Alamsyah, sertifikasi MTCNA Mikrotik Certified Network Association dan MTCRE Mikrotik Certified Routing Engineer. Ya, tentunya tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu ya. Walaupun umurnya masih muda nih Bapak Alamsyah, tapi pengalamannya sudah luar biasa. Sejak SMK itu sudah mendapatkan juara. Ditambah lagi kuliah yang memang sudah linier dengan jurusannya di bidang IT gitu, di bidang komputer, dan terus berinovasi menambah sertifikasi-sertifikasi lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung simak, kita dengarkan
materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Alamsyah Pratama Eskom dengan tema membangun media pembelajaran interaktif dengan AI. Langsung saja kita sambut Bapak Ibu semuanya, boleh dikasih tepuk tangan yang meriah atau acungkan jempolnya. Ya, silakan Bapak Alamsyah, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Bokta, kabar baik. Ya, Alhamdulillah. Ya, langsung saja Pak ya, mic saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Oke, izin share untuk Bapak Ibu. Jadi untuk pada pembahasan kali ini yaitu membahas tentang membangun media pembelajaran interaktif dengan artificial intelligence atau AI. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam apa itu AI, jadi kita akan sedikit berkenalan. Mungkin Bapak Ibu semua sering mendengar kata AI. Jadi apa sih itu AI? Jadi AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan mesin tersebut bekerja atau berpikir layaknya seperti manusia. Dia akan memahami bahasa ataupun perintah yang sesuai kita berikan untuk mereka proses, lalu akan memberikan hasil sesuai apa yang kita harapkan. Jadi AI sendiri itu sebenarnya banyak jenisnya. Jadi AI itu sebenarnya yang sering digunakan khususnya di dalam dunia pendidikan itu ada 3 jenis, yaitu text generation atau prompt AI. Jadi prompt AI ini berfungsi sebagai untuk membuat teks. Jadi misal kita ingin membuat sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan AI kita bisa mengetikkan perintah buatkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Maka AI akan mengolah apa perintah yang kita buat, lalu akan memberikan informasi sesuai yang kita butuhkan atau yang kita harapkan. Lalu selanjutnya image generation AI. Image generation AI ini, jadi AI tersebut juga selain bisa membuat kalimat, AI juga bisa membuat gambar. Gambarnya seperti apa? Gambar itu biasanya berupa kartun atau berupa ilustrasi. Jadi dia bisa mengilustrasikan, misal kita mengetikkan perintah, buatkan saya gambar untuk seorang anak memegang bendera atau berunsur tema kemerdekaan. Maka AI akan melakukan generate atau melakukan proses terhadap perintah yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya video generation AI. Video generation AI ini ialah yang paling terbaru kalau menurut saya ketahui. Karena video generation AI ini tergolong masih baru, jadi masih banyak kekurangan. Jadi video generation AI ini sebenarnya tidak bisa membuat video dalam waktu yang lama atau dalam durasi yang panjang. Jadi durasi yang biasa digunakan itu range-nya 5 menit sampai 60 detik. Tapi untuk default atau rata-ratanya itu range-nya di 20 sampai 30 detik. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan AI atau ada beberapa yang telah menggunakan AI. Jadi AI di sini ada banyak. Untuk beberapa ada yang free seperti ChatGPT, Notion AI, Wiresonic, Jasper, dan lain-lain. Tapi untuk yang paling familiar untuk saya pribadi, itu yang paling sering digunakan untuk dalam penggunaan AI itu ChatGPT. Kenapa saya pribadi menggunakan ChatGPT? Karena ChatGPT menurut saya AI yang paling powerful untuk saya pribadi, karena apalagi sekarang ChatGPT Plus yang ChatGPT berbayar itu banyak sekali tools-toolsnya selain cuma bisa membuat teks AI atau text generation. Lalu ada image generation atau image generator. Jadi di image generator ini sama seperti text generator tadi, ada banyak sekali baik yang free ataupun yang berbayar. Di ChatGPT atau yang dikeluarkan oleh OpenAI itu ada namanya DALL-E 2. Jadi dengan satu platform melalui OpenAI kita bisa membuat teks GPT membuat teks prompt AI menggunakan ChatGPT. Lalu untuk gambarnya kita bisa menggunakan DALL-E 2 atau DALL-E 2. Nah, begitu juga dengan video. Video ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang paling sering digunakan yaitu Gemini dengan Sora. Untuk yang lainnya itu tergantung untuk penggunaannya. Jadi setelah kita mengetahui banyaknya jenis ChatGPT, mengetahui banyaknya AI, sebenarnya AI itu gimana sih cara kerjanya? Apakah AI itu se-powerful itu? Apakah AI itu hebat atau gimana? Jadi
untuk kita ketahui, AI itu sebenarnya nggak, kalau dikatakan hebat, dia nggak terlalu hebat. Sebenarnya AI itu hanya mempelajari data yang telah ada di publik atau yang sudah ada di online, seperti di Google, di Yahoo, ataupun data yang lainnya yang tersebar luas di media sosial atau layanan publik. Jadi data tersebut dilatih atau disebut di sini ada namanya training data. Jadi data tersebut diolah, dijadikan sebagai datasheet atau sampel. Setelah datasheet atau sampel itu diolah, maka dia akan membuat sebuah algoritma. Algoritma ini yang membedakan antara AI satu dengan AI yang lain. Karena apa? Karena setiap platform pasti memiliki style atau gaya algoritma dalam pemecahan masalah yang berbeda-beda. Setelah diolah, data tersebut menjadi sebuah pengelompokan data atau disebut dengan train machine learning algoritma. Lalu selanjutnya akan menjadi sebuah model. Lalu model inilah yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita rasakan saat ini. Jadi seperti misal kita menginput tadi contoh, carikan saya soal matematika dengan pilihan ganda dengan opsi A sampai E dan berikan jawabannya. Maka machine learning itu dari input kita akan diproses. Machine learning algoritma namanya. Lalu setelah di machine learning algoritma, lalu dia akan memprediksi dari hasil yang telah diproses sebelumnya atau yang telah dilakukan pengolahan data. Yang data yang telah dilatih yang ada di data publik. Setelah ada, maka dia akan mengevaluasi apakah data tersebut setelah sampai ke kita apakah sesuai harapan atau tidak. Makanya kalau di ChatGPT dia biasanya ada kayak rating di bagian bawah, apakah yang mereka beri ke kita itu sudah sesuai yang kita mau atau tidak. Jadi kalau untuk penjelasannya begitu saja. Lalu untuk tips dalam membuat prompt atau membuat perintah dalam ChatGPT itu sebenarnya harus jelas dan spesifik. Kenapa? Kalau kita membuatnya tidak jelas dan tidak spesifik, maka dia akan memberikan jawaban itu secara general atau secara universal. Jadi dia mengambil yang umumnya saja. Jadi apabila tidak sesuai harapan atau tidak sesuai yang kita inginkan hasilnya, maka kita perbaiki dari promptnya, baik itu dalam penulisannya ataupun dalam bentuknya. Jadi kita bisa menyesuaikan prompt yang kita inginkan karena ChatGPT itu semakin spesifik semakin bagus, tapi tetap dipertahankan kalimat singkat dan padat karena kalau dia perintah yang kita gunakan atau yang kita lakukan, kita inputkan ke dalam ChatGPT, kalau tidak singkat, dia akan bingung karena kalimat itu akan mengulang-ulang. Makanya ChatGPT akan mengalami kesulitan dalam mengolah data yang kita inginkan. Lalu kita bisa memberikan konteks yang cukup atau tambahkan ilustrasi ataupun contoh agar ChatGPT dengan mudah untuk mengenali apa sih yang kita mau, apa sih yang kita butuhkan, seperti itu Bapak Ibu semua. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh prompt yang tanpa konteks atau yang tidak jelas dan prompt dengan konteks yang jelas. Seperti buat cerita tentang seekor anjing. Itu kan kalimatnya hanya bersifat universal atau bersifat general. Jadi dia akan membuatkan cerita secara generalnya saja. Lalu di bawahnya ada yang dengan konteks, artinya dia memberikan kondisi atau kejelasan dalam penjelasan sebuah perintah yang kita inginkan, seperti ini. Buat cerita tentang seekor anjing yang tersesat di hutan. Anjing ini harus menemukan jalan pulang ke rumah dengan bantuan hewan-hewan lain di hutan. Nah, dengan itu ceritanya akan lebih spesifik lagi untuk apa yang telah kita harapkan. Jadi untuk penjelasannya begitu saja. Mungkin saya izin share screen contoh penggunaan AI. Kalau di judul ini membangun media pembelajaran, sebenarnya awalnya itu membangun website pembelajaran, tapi untuk pembangunan website menurut saya pribadi itu kurang tepat karena kita sebagai seorang guru nggak harus media pembelajaran itu berbasis website, tapi media pembelajaran itu bisa apa saja, baik itu media pembelajaran secara video, secara audio, ataupun secara gambar. Dengan itu, kita bisa membuat berbagai macam
jenis media pembelajaran yang menurut kita untuk mudah dipahami oleh siswa yang kita ajarkan. Lalu, apakah kita sebagai guru harus melarang siswa menggunakan AI? Kalau menurut saya pribadi, AI itu tidak bisa kita larang. Seperti ini contoh sederhana. Bapak Ibu mungkin sekarang lebih memilih untuk ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Karena apa? Di dalam sebuah handphone kita bisa memiliki uang. Dengan apa? Dengan e-wallet seperti Shopee, PayPay, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Seperti itu juga teknologi. Kita tidak bisa memungkiri atau melawan teknologi. Jadi seperti apa solusinya? Jadi teknologi atau AI ini bukan sebagai pengganti manusia, tapi sebagai acuan atau referensi kita untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik, maupun yang lebih sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini akan saya share untuk contoh penggunaan AI, baik untuk pembuatan video, jadi di sini sebelumnya saya sudah mencari, sudah mencoba kan. Di sini saya menggunakan full ChatGPT. Kenapa saya menggunakan ChatGPT? Karena ChatGPT itu menurut saya sangat powerful seperti ini. Jadi misal saya ingin membuat gambar seorang anak yang belajar ngoding, maka dia akan menampilkan perintah atau gambar yang sesuai kita inginkan. Dia akan menampilkan gambar seorang anak yang sedang belajar ngoding. Kenapa di sini ada perintah menggunakan bahasa Inggris? Karena AI lebih mudah mengenali bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di sini sebagai bahasa universal. Karena AI ini dibuat bukan orang Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini dia sebenarnya bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Saya lanjutkan perintah buat versi lainnya tapi yang remaja, maka akan membuat gambar seorang remaja yang belajar mengoding. Nah, begitu juga video. Di sini saya mencoba membuat video. Kalau video ini dia harus lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Kayak ini. Misal saya buatkan video tentang IT dengan karakter kartun. Nah, dia bakal memberikan pertanyaan apa saja sih yang ingin ditampilkan di video tersebut. Misal di sini saya ingin membahas tentang pengenalan konsep jaringan wireless. Lalu video tersebut untuk siapa audiensnya? Untuk siswa. Lalu untuk apa fungsionalnya? Untuk edukasi. Dan berapa lama waktunya? Di sini saya ketik 1 menit. Lalu dia akan memberikan pertanyaan lagi apabila menurut AI tersebut data yang kita berikan masih kurang. Apabila dia telah selesai, maka dia akan menampilkan skrip. Skrip inilah nanti yang akan di-generate untuk menjadi sebuah video. Nah, apabila kita sudah ada skrip sendiri atau memiliki skrip sendiri, untuk kita ubah mungkin bisa kita ubah sendiri, tapi karena di sini contoh yang saya buat ini tidak ada skrip, jadi saya lanjutkan saja. Maka adapun hasil videonya seperti ini. Ini hasil dari generate 100% generate AI. Have you ever wondered how your devices Jadi dia akan connect to the menjelaskan network? bagaimana sih cara That's kerjanya Wi-Fi. sebuah Wi-Fi uses Wi-Fi. radio waves to send data between your devices and a router. It's like magic, but with science. Imagine your router is a teacher sending signals, like passing notes in class. The notes are data, and your phone or laptop is the student receiving them. The closer you are to the teacher, the faster you get the note. But if you're too far away, it takes longer, or the note might get lost. Wi-Fi networks use something called frequencies, usually 2.4 gigahertz or 5 gigahertz. 2.4 gigahertz travels farther but is slower, while 5 gigahertz is faster but covers less distance. And don't forget, passwords protect your Wi-Fi so only those invited to the classroom can get the notes. So next time you're streaming or studying online, remember the magic of Wi-Fi working behind the scenes. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa diperhatikan. Jadi video yang telah ditayangkan tadi itu sama persis seperti skrip yang ada di sini. Misalnya skripnya mau berbentuk bahasa Indonesia, mungkin Bapak Ibu bisa lebih dalami lagi promptnya itu seperti apa, mau teksnya seperti apa, dan bagaimana videonya.
Ini dua contoh untuk pembuatan video maupun audio secara AI atau menggunakan generation dari ChatGPT. Di sini juga ada untuk pembuatan website. Sebenarnya kalau website ini kalau menurut saya sedikit sulit karena kita masih harus mengcustomize dia, masih sangat sulit untuk menyesuaikan apa saja yang kita mau. Tapi ini 100% di-generate oleh AI. Seperti ini gambarnya kita bisa generate ulang dengan AI yang ada di sini. Tapi ada beberapa kekurangan yang pastinya kalau dalam AI, apalagi yang free atau yang gratis, itu pasti ada limitasi. Untuk saat ini AI yang saya gunakan di presentasi ini, itu saya menggunakan AI Plus. Jadi tidak ada limit dalam penggunaan. Jadi selain video, audio, ataupun web, di ChatGPT juga sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu untuk perintahnya. Seperti kita mau menulis, kita bisa minta saran dengan ChatGPT, mau seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada si DALL-E untuk pembuatan foto. Sebenarnya di sini kita bisa explore berbagai macam AI yang ada di ChatGPT. Tapi yang pasti Bapak Ibu semua, untuk penggunaan AI itu kita hanya bisa menggunakan sebagai acuan saja. Tapi tidak bisa kita benarkan 100% karena AI tersebut pasti ada kekeliruan, pasti ada kesalahan. Jadi ada baiknya apabila kita membuat sesuatu dengan ChatGPT itu dicek ulang lagi, diperhatikan ulang lagi, diteliti karena AI terkadang masih ada kesalahan karena AI sendiri merupakan sebuah proses dari pengolahan data yang mana datanya jutaan data ataupun bahkan miliaran. Maka hal tersebut pasti terjadi namanya miscontrol. Oke, jadi begitu saja Bapak Ibu semua untuk pemaparan saya tentang pembuatan media pembelajaran yang interaktif dengan AI. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon ampun kepada Allah. Saya maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Oktariana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Alamsyah. Ya, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita buka dulu sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh dengan raise hand ataupun juga boleh mengajukan pertanyaannya lewat kolom chat. Dan nanti tentunya akan ada door prize untuk penanya terbaik Bapak Ibu semuanya. Ya, kami persilakan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan melalui raise hand. Atau kalau kondisi tidak memungkinkan, silakan Bapak Ibu boleh bertanya melalui kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita AI ini. Karena semuanya bisa dengan sangat mudah, BIM salah BIM itu dengan waktu yang sangat cepat sekali klik, keinginan Bapak Ibu itu bisa terwujud dengan AI. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaannya. Boleh melalui kolom chat Bapak Ibu. Jadi materi yang pertama ini tentang membangun media pembelajaran interaktif dengan AI. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu banyak nih pasti pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Karena terkait media pembelajaran itu kan setiap guru kita harus punya media pembelajaran. Dan kali ini media pembelajarannya menggunakan AI gitu Bapak Ibu. Jadi silakan mumpung ada narasumber hebat kita di tengah-tengah kita, silakan Bapak Ibu melakukan ataupun juga bertanya. Ya, Bapak Sumin Eksan nih mau bertanya nih. Ya, silakan Pak. Terima kasih narasumber. AI ini adalah aplikasi atau web? Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan narasumber
Langsung mau ditanggapi? Baik, terima kasih untuk Bu Oktarena dan pada Pak Sumen Eksan. Jadi AI itu sebenarnya ada semua, dia berbasis web ada, berbasis aplikasi ada. Tapi biasanya AI lebih banyak itu di website karena AI tersebut masih sangat tergolong baru untuk jadi sebuah aplikasi. Tapi untuk ChatGPT tersebut, kalau nggak salah itu sudah ada di Play Store maupun App Store. Seperti itu. Ya, bagaimana Pak Sumin? Apakah sudah terjawab, Pak? Oke, terima kasih. Ya, Lanjut. terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu semuanya masih kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ya, ini ada pertanyaan Pak Alam di kolom chat dari Ibu Nia Rahmasari. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, mengapa dalam kalimat yang bersifat ekstrim, AI kadang tidak bisa membantu? Nah, bagaimana itu Pak? Silakan Pak Alam, langsung bisa ditanggapi. Baik, terima kasih untuk Bu Nia. Mengapa kalimat yang bersifat ekstrim AI kadang tidak bisa membantu? Sebenarnya prinsipnya seperti ini. Jadi AI tersebut mempelajari kalimat tersebut yang ada di public data atau data yang telah di online ke data disebarluaskan. Artinya kalau kalimat tersebut bersifat ekstrim, apalagi misalnya kalimat itu kalimat bahasa daerah atau bahasa tersebut belum ada di data mereka, itu ChatGPT pasti mengalami kesulitan. Seperti misal kita mengetikkan menggunakan bahasa Palembang, salah satu contohnya. Maka AI tersebut pasti mengalami ambigu. Artinya dia akan menjawab tapi tidak sesuai apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Seperti itu kalau menurut saya pribadi. Ya, bagaimana Bu Nia? Apakah sudah terjawab? Bu Nia Rahmasari? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Alam. Oh ya, terima kasih Bu Nia. Ini masih ada nih pertanyaan. Jadi kalau sudah dipancing ada yang bertanya, pertanyaannya lebih dari 3 nih Pak Alam. Kita jawab ya. Ini pertanyaan dari Ibu Lela Adawiyah, SMK Negeri 3 Kayu Agung. Jadi pertanyaannya, adakah AI yang sering digunakan untuk kita ambil sumbernya, terutama materi hitungan seperti matematika? Ya, bagaimana tuh Pak Alam? Terima kasih untuk Bu Leila. Maaf, sebelumnya saya izin bertanya dulu di sini maksudnya kita ambil sumbernya sebagai apa? Apakah sumber tersebut kita gunakan sebagai referensi untuk penulisan jurnal atau penulisan buku atau seperti apa ya, Bu? Sumber untuk seperti jurnal boleh Pak, atau misalnya bentuknya itu adalah dalam bentuk matematika, misalnya X pangkat 2 kali Y, kayak gitu Pak. Misalnya karena kesulitannya kan biasanya kalau hitungan itu kan lebih lebih sulit untuk memberikan materi-materi untuk sebagai sumber kita memberikan materi-materi kepada siswa, seperti itu Pak. Kalau AI itu sendiri, kalau untuk dijadikan sumber referensi itu kalau menurut opini saya pribadi itu tidak bisa, Bu. Karena apa? Misal kita mengetiknya sekarang, kita akan mengetiknya lagi dengan perintah yang sama. Mungkin selang nggak beberapa lama, kayak jaraknya 5 sampai 10 menit itu akan berubah karena sifat AI itu bersifat dinamis, jadi nggak bisa dijadikan sebagai landasan. Kalau untuk mencari materi hitungan atau rumus, mungkin bisa di AI, tapi kalau saya pribadi, kalau saya terkadang mencoba misal menjawab soal yang bersifat hitungan atau itu, biasanya AI itu masih terkadang mengalami kesalahan, misal kesalahan perhitungan atau apa, karena AI sendiri kayaknya menurut opini saya pribadi dia masih mengalami kekurangan dalam data untuk masalah perhitungan karena masalah perhitungan kan bersifat berubah-ubah. Data tersebut pasti akan update, sedangkan ChatGPT itu kalau sekarang walaupun yang sudah berbayar itu tahun terakhirnya masih tahun 2023. Jadi masih ada keterbatasan dalam data. Jadi untuk materi hitungan mungkin bisa digunakan sebagai materi saja tapi tidak bisa sebagai acuan untuk sebagai sumber seperti itu.
Ya. Baik, terima kasih Pak. Lebih paham karena memang sebenarnya AI atau seperti ChatGPT juga eh, kalau pertanyaannya tuh sebenarnya pertanyaan itu sama, tapi ketika kita lakukan lagi dengan pertanyaan yang sama selanjutnya, memang benar kata Pak Alamsyah tadi, jawabannya akan berbeda lagi. Jadi kalau matematika mungkin lebih sulit ya Pak. Ya gitu aja Pak. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Ya, Bu. Nah, Iya, jadi saya terima kasih pikir Bu Lela. menjelaskan juga, jadi AI itu kenapa bersifat dinamis? Karena AI itu, jadi seluruh data yang ada di Google ataupun secara global itu akan diolah menurut algoritma atau sudut pandang beliau. Jadi dari sudut pandang tersebut maka akan berubah-ubah karena sifat datanya dinamis. Jadi nggak bisa data tersebut bersifat statis atau tetap, makanya nggak bisa sebagai landasan untuk sebuah sumber, baik sumber penelitian ataupun sumber untuk daftar pustaka dan lain-lainnya. Oke. Iya, Pak Alam mungkin adakah gitu rekomendasi AI yang bisa digunakan untuk matematika yang paling tidak bisa lah gitu, bisa lebih akurat ya. Maksudnya kan tadi kan bersifat dinamis memang, tapi apakah ada AI yang memang hampir mendekati bisa menjawab rumus-rumus matematika seperti itu? Kalau sepengalaman pribadi, kalau untuk AI itu kayaknya nggak ada, tapi kalau aplikasi untuk menjawab perhitungan matematika itu mungkin Ibu Laila juga mungkin sudah tahu. Aplikasinya namanya Photomath. Jadi Photomath itu soal matematika bisa kita foto, dia akan mengenerate lalu akan memberikan rumus dan penjelasan untuk jawaban tersebut. Jadi kalau untuk matematika, aplikasi yang paling powerful kalau menurut opini saya pribadi dan yang pernah saya gunakan itu bernama Photomath. Oke, iya. Jadi untuk Bapak Ibu juga nih, bukan hanya untuk guru matematika ya, karena untuk hitung-hitungan bisa digunakan guru apapun gitu. Jadi bisa nih digunakan, direkomendasikan sama Pak Alam untuk menggunakan aplikasi Photomath. Jadi Bapak Ibu tinggal apa gambarnya aja gitu ya, kemudian di-generate dan dia akan menunjukkan hasilnya. Oke, terima kasih Pak Alam, Bu Lela, Adawiyah, udah terjawab ya. Ya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir untuk di sesi ini dari Bu Rosida, guru PAI ini, Pendidikan Agama Islam dari SMA Gama 3 Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya masih sangat awam masalah AI. Contohnya kalau memakai ChatGPT, bagaimana caranya? Oke, mungkin ini Bu Rosida bertanya bagaimana cara menggunakan ChatGPT-nya Pak Alam. Silakan Pak Alam langsung ditanggapi. Jadi sebenarnya untuk penggunaan ChatGPT itu sebenarnya sudah sangat mudah sekali ya Bu. Jadi kenapa bisa dibilang sangat mudah? Karena kita hanya mengetikkan saja di Google ChatGPT, maka akan keluar di Google tersebut link dari ChatGPT. Mungkin Ibu bisa klik login saja dengan menggunakan akun email yang ada di HP maupun yang ada di laptop. Setelah masuk atau login, nanti kita akan ada tampilan untuk mengetik perintah. Setelah itu kita ketikkan saja perintahnya. Mau seperti apa dan bagaimana. Misal kita tadi contoh mencari rumus matematika. Maka nanti akan keluar rumus matematika. Tapi bersifat general karena rumus matematika kan banyak. Misal mau lebih spesifik, tuliskan rumus jajar genjang. Luas jajar genjang, maka akan tampil rumus dari jajar genjang tersebut. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana? Sudah terjawabkah Bu Rosida dari SMA Gama 3 Palembang? Halo Bu Rosida. Ya, sepertinya sudah terjawab ya. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Alamsyah Pratama atas materi yang telah disampaikan yang luar biasa sekali ya, telah membuka juga wawasan bagi Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu semuanya karena kita akan langsung melanjutkan dengan materi yang kedua oleh narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Arini Fausti Badri SPD MT dengan tema penerapan strategi GOES di SMK untuk mempersiapkan murid
dalam menghadapi dunia kerja dan dunia industri. GOES itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Jadi GOES itu adalah guru tamu observasi langsung website pembelajaran elaborasi dan simulasi trainer. Ya, sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata dari narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Arini Fausti Badri. Boleh share screen-nya? Ya, nama narasumber Dr. Arini Fausti Badri, SPD MT. Oke, unit kerja, beliau adalah seorang guru di SMK Negeri 4 Palembang, mengajar mata pelajaran teknik komputer dan jaringan. Beliau juga adalah seorang wakil kepala sekolah bidang Hubin. Kelahiran 30 Mei 1985. Riwayat pendidikan SD Negeri 306 Palembang, SMP Negeri 50 Palembang, SMA Negeri 17 Palembang, S1 Unsri dengan jurusan FKIP Kimia, S2 Unsri jurusan Teknik Kimia, S3 Unsri jurusan MIPA Kimia. Ya, jadi ini Bu Arini ini adalah guru keahlian ganda yang mengambil mata pelajaran TKJ Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari basicnya semuanya ini adalah FKIP Kimia ya. Riwayat pekerjaan, pernah bekerja di PAL TV Palembang, kemudian di PT Indofood Jambi, mengajar di SMA Negeri 4 Kayu Agung, dan saat ini di SMK Negeri 4 Palembang, dan sebagai dosen juga di UIN Raden Fata Palembang dan di Universitas Terbuka Palembang. Riwayat publikasi, jurnal yang sudah diterbitkan oleh Ibu Dr. Arini ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada jurnal terindeks Scopus, ini sangat banyak sekali ya, tidak saya bacakan satu persatu. Kemudian ada jurnal tingkat internasional. Jadi ini ada 2 jurnal tingkat internasional yang telah publish oleh Ibu Dr. Arini. Jurnal tingkat nasionalnya juga sudah ada. Jurnal Sinta, jurnal tingkat provinsi. Prestasi yang sudah diraih Ibu Dr. Arini Fausti Badri. Yang pertama juara 1 penelitian tindakan kelas tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dan juara 1 apresiasi GTK kategori guru SMK tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya sangat banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh narasumber kita pada hari ini. Ya Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Arini Fausti Badri SPD MT. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Arini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Okta. ya Alhamdulillah silakan sehat. Bu Arini, langsung saja ke materi yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin share screen dulu. Baik Bapak Ibu, judul untuk webinar pada siang hari ini adalah implementasi strategi GOES di SMK untuk mempersiapkan murid menghadapi dunia kerja dan dunia industri. Kalau kita melihat kata GOES, maka Bapak Ibu tidak asing ya, maka akan tergambar dengan kecepatan dan dengan sepeda. Dari filosofi GOES ini yang saya ambil dari pendidikan SMK itu jadi analogi yang menarik Bapak Ibu, terutama karena fokusnya pada persiapan siswa menghadapi dunia kerja dan dunia industri dengan pendekatan yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis keterampilan praktis. Jadi karena saya lihat GOES itu menjadi hal yang menyegarkan dan kegiatan yang sehat, kemudian banyak manfaatnya, makanya saya mengambil filosofi ini menjadi strategi yang saya gabungkan dalam kegiatan praktek di SMK, khususnya pada konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan. Hal ini berawal dari
SMK sebagai lembaga vokasi yang sangat penting dalam menyiapkan murid menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing dunia kerja dan dunia industri. Izin Bapak Ibu di sini yang bukan dari SMK agar dapat menambah wawasan Bapak Ibu apa itu dunia SMK. Karena kami sedikit berbeda dengan SMA dan jenjang lainnya karena fokus kami di SMK adalah menyiapkan siswa atau menyiapkan murid kita untuk siap terjun ke dunia kerja dan dunia industri. Dari hasil observasi kami bahwa pada proses pembelajaran di konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 4 Palembang itu masih belum sesuai dengan standar dari industri. Jadi kurikulum yang digunakan itu meskipun di SMK Negeri 4 Palembang sudah sinkronisasi dengan ACP dengan Aksio Kelas Program, namun untuk kelas reguler pelaksanaan kurikulumnya masih belum standar dengan industri. Selain itu, kebutuhan belajar murid yang beragam. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Hal itu bukan hal yang baru ya Bapak Ibu, karena itu memang sudah sejak lama adanya pembelajaran diferensiasi. Mungkin yang baru dari kita adalah istilahnya saja. Tapi dalam pembelajaran sehari-hari mungkin secara sadar atau tidak sadar kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian strategi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, baik kejuruan maupun guru normatif dan adaptif, itu masih bersifat umum, jadi belum mengakomodasi dari perbedaan dari gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman murid. Oleh karena itu, untuk dari permasalahan yang saya jelaskan tadi, ada tantangan yang harus dihadapi dalam memecahkan hal tersebut. Yang pertama adalah kolaborasi dengan industri. SMK menjadi lembaga yang sangat penting untuk bekerja sama dengan dunia industri dan dunia kerja. Dengan kurangnya kolaborasi dengan industri menyebabkan murid kekurangan kesempatan. Jadi mereka itu hanya belajar teori dan praktek yang skup skalanya masih kecil, sehingga mereka belum dapat merelasikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Oleh karena itu, mereka belum mendapatkan pengalaman langsung bagaimana proses dari pembelajaran yang mereka laksanakan di sekolah itu diterapkan di dunia kerjanya. Itu belum ada korelasi dan belum ada aplikasinya secara langsung. Kemudian yang menjadi tantangan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tentunya Bapak Ibu yang terutama di sini yang ada di SMK merasakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana ini menjadi tantangan terbesar ya Bapak Ibu. Karena ketika kita mau melakukan suatu inovasi atau kita memiliki strategi atau model pembelajaran yang mau kita terapkan ke murid, itu yang menjadi kendala adalah SAPRAS ya Bapak Ibu ya. Namun keterbatasan sarana dan prasarana ini seharusnya tidak menjadi penghalang utama karena meskipun ini menjadi penentu, kita dapat mengatasinya dengan menggunakan SAPRAS sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita. Kemudian yang menjadi hal yang menarik adalah kalau kita kaitkan dengan kebutuhan belajar murid, yakni variasi kebutuhan belajar murid. Tentu saja saya juga menyadari bahwa proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih berorientasi kepada guru. Saya yang masih menentukan bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka mengumpulkan tugas, dan bagaimana mereka harus melakukan sikap dalam belajar. Sementara hal itu sangat berlawanan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Setiap murid itu kalau kita sadari, kalau kita mengawasi bahkan terhadap anak kita sendiri, kita lihat bahwa anak kita satu dengan yang lainnya itu memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu saja dengan murid kita dalam satu kelas maksimal 36, itu mereka memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Baik kita lihat dari gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu kita sebagai guru kemungkinan akan sulit kalau kita mau memenuhi kebutuhannya mereka satu persatu ya Bapak Ibu ya. Karena waktu yang terbatas, kemudian kita juga tidak bisa fokus pada 36 siswa sekaligus, otomatis kita butuh pengelompokan. Pengelompokan itulah yang berdasarkan atas kebutuhan belajar murid. Untuk itu, dalam menjawab situasi dan tantangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita di SMK Negeri Palembang, khususnya konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan, melakukan persiapan murid dalam menghadapi dunia kerja. Yang pertama adalah GOES ya, dari yang saya jelaskan sebelumnya, G itu adalah guru tamu industri. Jadi Bapak Ibu, sangat penting adanya kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu
ketika kita melakukan kerjasama khususnya di SMK dalam MOU itu terdapat poin penting bahwa mereka siap menjadi guru tamu. Tidak semua industri mau menjadi guru tamu Bapak Ibu karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Tapi dengan landasan MOU yang sudah kita miliki, maka mereka secara administrasi harus bertanggung jawab terhadap MOU yang sudah mereka tanda tangani. Oleh karena itu butuh adanya pendekatan dan bagaimana kita meminta kepada industri untuk menghadirkan guru tamunya. Nah, ini yang menjadi awalnya dari strategi yang saya buat, guru tamu industri. Karena siswa itu kalau kita yang ngajar, Bapak Ibu, dan dibandingkan dengan guru tamu yang mengajar, mereka akan mendapatkan pengalaman nyata. Oh, kalau di dunia industri yang saya pelajari di sekolah itu untuk itu ya gitu. Jadi pentingnya adanya guru tamu industri sehingga siswa kita dapat mendapatkan wawasan tentang teknologi terbaru, standar industri, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian adanya observasi lapangan. Setelah adanya guru tamu industri, mereka akan lebih terbuka wawasannya mengenai bagaimana pelaksanaan standarisasi dari sebuah perusahaan. Nah, untuk itu mereka dapat mengkorelasikannya, menghubungkannya dengan lapangan yang ada. Karena keterbatasan kita untuk mengajak siswa kunjungan ke industri, maka kita dapat membuat skupnya lebih kecil dari industri menjadi sekolah kita sendiri. Oleh karena itu, saya mengambil langkah kedua, yakni observasi lapangan, di mana siswa dapat terjun langsung paling tidak di sekitar di dalam lingkungan sekolah kita, atau kalau bisa memang di luar lingkungan sekolah ya. Tapi karena keterbatasan kita dan agar menjaga anak lebih safe, maka kita melaksanakannya di sekolah. Anak-anak TKJ itu mencari spot-spot di mana jaringan yang ada dan mereka menganalisis apa saja peralatan yang ada dan mereka menganalisis bagaimana bentuk jaringan yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah website pembelajaran, W, Bapak Ibu ya, GOES, GO, tadi guru tamu, observasi lapangan, W-nya website pembelajaran. Nah, seperti dijelaskan Pak Alam, sebenarnya website ini kalau untuk seorang guru, kalau misalnya kesulitan, itu kita cukup membuat media pembelajaran, bisa pakai ChatGPT sehingga menjadi bentuk media visual, atau Bapak Ibu membuat video, itu juga sangat menarik. Tapi saya mengapa mengambil menjadi website? Karena media pembelajaran yang kita buat, baik bentuk audio, video, kemudian quizzes ya, kita buat quiz yang sesuai dengan kebutuhan murid, itu kalau beragam, maka sulit untuk mengumpulkannya dalam satu platform gitu. Oleh karena itu, kita di sini saya membuatnya menggunakan website pembelajaran. Nah, di dalam website ini nanti akan mengkategorikan murid berdasarkan dari kesiapan belajar, apakah dia termasuk nanti di tipe assessment yang dalam tipe yang lot ya, yang low, yang masih di kategori rendah, ataukah sudah masuk ke dalam kategori mod, medium, atau sudah termasuk kategori hot. Karena kalau kita pelajari siswa yang kemampuannya rendah, kita gabungkan dengan siswa dengan kemampuan tinggi, maka kalau kita memberikan tugas dalam bentuk kelompok, yang menyelesaikan itu siswa yang standarnya lebih tinggi, sehingga yang standarnya lebih rendah, yang kemampuannya masih di bawah rata-rata, mereka hanya ikut arus tanpa dapat mengetahui langsung secara praktis ilmu yang mereka dapatkan. Oleh karena itu di dalam website pembelajaran inilah kami olah menjadi satu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian adanya elaborasi, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar elaborasi ini masih sedikit awam ya Bapak Ibu ya. Yang lebih sering kita dengar itu adalah kolaborasi. Karena kolaborasi itu kerjasama mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan, baik dalam bentuk model PJBL ataupun bentuk PBL. Nah, di elaborasi ini dia lebih dalam Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya menyelesaikan materi per materi, maka semua materi-materi itu akan sedikit terserap oleh mereka. Oleh karena itu kami mengambil tahapannya adalah elaborasi, di mana siswa lebih dalam mempelajari suatu materi, baik dengan menggunakan secara virtual. Kalau di kami di sini, kalau misalnya mereka melakukan membentuk sebuah jaringan, bisa mereka mempraktekannya langsung dengan menggunakan alat-alat atau bahan yang ada, atau kalau memang belum tersedia bisa menggunakan dengan virtual. Nah, virtual inilah kita pakai Pinet Lab yang kita sinkronkan dengan web yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu tahap yang selanjutnya adalah elaborasi.
Nah, ini adalah tahap terakhir Bapak Ibu. Kita membuat simulasi trainer. Jadi kita buat sebuah trainer, jadi menggambarkan network itu seperti apa sih bentuknya gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita buat bentuk network simulator yang menggambarkan bagaimana ISP itu dapat dari ISP ke sekolah, kemudian bagaimana diteruskan ke eh, node-node ke titik-titik di mana kita dapat merangkainya mendapatkan jaringan gitu. Jadi ada bentuk realnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah tadi bentuknya virtual dan dituangkan juga bisa praktek dengan menggunakan satu alat misalnya mikrotik. Nah, di simulator ini secara keseluruhan jadi mereka tergambarkan. Itulah Bapak Ibu yang saya gunakan strategi GOES ya Bapak Ibu ya. Dari hasil refleksi, jadi siswa melakukan refleksi dan mereka juga merasakan manfaatnya dengan menggunakan strategi ini, bahwa dengan alur strategi GOES ini maka dapat menyiapkan mereka bagaimana mereka siap untuk terjun ke dunia kerja dan dunia industri. Terima kasih Bapak Ibu, demikian paparan dari saya kembalikan ke Bu Okta. Ya, terima kasih Bu Arini untuk paparan materinya pada hari ini, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Kami buka kembali sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun sharing terkait strategi yang diterapkan Bu Arini. Silakan Bapak Ibu, kami kembali buka dengan 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya dengan menekan tombol raise hand, ataupun juga Bapak Ibu boleh chat di kolom komentar. Dan kami infokan sekali lagi, nanti akan ada 2 penanya terbaik dan akan mendapatkan door prize dari panitia. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi terkait materi yang disampaikan Bu Arini tadi adalah penerapan strategi GOES di SMK untuk mempersiapkan murid menghadapi dunia kerja dan dunia industri. Jadi Bapak Ibu yang mungkin siswa-siswinya dalam rangka mempersiapkan untuk ke dunia kerja, dunia industri, boleh nih ditanyakan ataupun sharing terkait strategi yang diterapkan Bu Arini, yaitu strategi GOES itu guru tamu observasi langsung website pembelajaran elaborasi dan simulasi trainer. Silakan Bapak Ibu semuanya boleh bertanya di kolom chat boleh. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali tentang AI tadi, media pembelajaran interaktif dengan menggunakan AI, boleh. Silakan Bapak Ibu. Karena bisa dimanfaatkan dalam webinar ini, apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan ataupun sharing, mumpung ada narasumbernya di tengah-tengah kita, baik Pak Alam ataupun Bu Arini, silakan Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk sama-sama kita sharing dalam rangka nantinya tentunya akan kita terapkan ke peserta didik kita. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, untuk form presensi Bapak Ibu sudah muncul di link, dan untuk link selain yang dikirim panitia itu tidak usah dibuka ya, karena itu sepertinya ada link spam. Dan Bu Nia ini di saya nggak ada yang masuk nih link dari ICE apa ini? Mungkin di chat ataupun di perangkat Bu Nia ya, atau yang lainnya ada nih. Karena di saya tidak ada link lain, yang ada hanya ini baru link dari panitia untuk form presensi. Silakan diisi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa di screenshot untuk bukti hadirnya. Ya, ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Nia Rahmasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Bagaimana jika salah satu dari strategi GOES tadi pada saat pengaplikasiannya tidak tersampaikan? Kira-kira masih bisakah berjalan atau tidak? Nah, bagaimana Bu Arini? Bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bu Nia Rahmasari. Ya, terima kasih Bu Nia. Jadi kalau misalnya salah satu dari GOES itu tidak disampaikan ya, jadi tinggal
goes atau misalnya ghost, jadi ya ada beberapa tahap hilang ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, memang alur goes itu dia menjadi satu alur yang dimulai dari tahapan guru tamu, kemudian observasi lapangan, website, elaborasi, dan simulasi trainer. Tapi apabila beberapa tahap hilang itu tidak jadi masalah karena tetap setiap tahapan mendukung tahapan lainnya. Misalnya setelah ada guru tamu, dia cukup langsung di observasi lapangan, maka tidak masalah. Setelah melakukan go, langsung dilakukan assessment juga tidak jadi masalah. Namun akan sangat baik siswa dimulai dari dapat info dari industri, kemudian mereka langsung observasi, kemudian mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui website tersebut, dan dilakukan elaborasi, dan kemudian diaplikasikan bagaimana semua ilmu yang didapatkan sebelumnya dalam trainer untuk menjadi seorang teknisi, misalnya kalau di TKJ gitu. Itu hasilnya akan sangat maksimal. Tapi kalau misalnya ada beberapa tahapan yang hilang, itu tidak menjadi kendala karena setiap tahapan juga memiliki hasil dan dampak yang baik untuk siswa dalam penyiapan mereka menuju dunia kerja dan dunia industri. Itu Bu Nia. Iya, bagaimana Bu Nia Rahmasari? Apakah sudah Baik, terjawab? terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nia. Silakan Bapak Ibu yang ingin kembali bertanya ataupun sharing boleh nih Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu menerapkan seperti apa, mungkin nanti akan dikaitkan dengan strategi GOES yang diterapkan Bu Arini. Ya, atau tadi tentang AI tadi juga silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin juga sharing Bu Okta bagi Ya, teman-teman silakan. gabung di Binary Blend Community. Silakan bila misalnya Bapak Ibu mau punya praktek baik ya Bu Okta ya, mau sharing Ya, di Kombel kita, bisa menghubungi kami di grup admin, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa di chat dan atau japri kami. Kami sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin juga melakukan sharing praktek baik untuk dapat meningkatkan kompetensi guru atau juga untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. ya, silakan Bapak Ibu ya. Jadi bisa sama-sama kita sharing ke Bapak Ibu guru lainnya, bisa menghubungi kami, nanti bisa kami fasilitasi untuk mengadakan webinar ataupun BIMTEK ya dan Ya, betul. sejenisnya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi Betul. untuk menyampaikan materi apapun itu terkait pembelajaran. Ya, karena guru pada dasarnya melakukan praktek baik Bapak Ibu ya, hanya saja tidak terdokumentasi dan teradministrasi. Itu ada Bu Lela sepertinya Bu Okta. Bu Lela ingin bertanya, ya silakan. Terima kasih Bu Okta, mohon Iya, izin sama-sama untuk Bu, bertanya. silakan. Selamat ulang tahun dulu untuk narasumber kita, Ibu Dokter. Hari ini pasti birthday. Yang keberapa nih Bu? 39 tahun ya? 30 Mei hari ini. Bu Lela itu yang ulang tahun anaknya kepala Anaknya sekolah anak kami. Pak Bu. Sugeng. Pertanyaannya, kami ini sekolah yang mungkin lebih kecil dibandingkan dua sekolah yang ada di SMK sekecamatan kayak Agung. Mungkin sekolah kami bukan sekolah PK atau pusat keunggulan. Di sini ada hal-hal yang menarik bagi kami tentang TKJ tadi. Tapi di sekolah kami itu sudah diterapkan untuk kerjasama dengan Dudi, yaitu adalah Bank Eka. Nah, di Bank Eka jadi lebih ke tentang ini kompetensi akuntansi yang dipakai di sekolah kami. Tapi lebih yang menjadi pertanyaan kami, apakah bisa lagi dimaksimalkan walaupun sekolah Bu Okta? Iya, halo? Ya, Bu Okta jelas. Iya, tadi hilang kayaknya. Ya, bagaimana nih? Sudah tadi pertanyaannya? Sudah. Oh Bu ya, Okta silakan Bu Arini. sepertinya terputus sebentar Iya, ya. betul terputus. Ya, jadi Bu Lela inilah salah satu teman seperjuangan saya di keahlian ganda Bu Lela ya.
Ini sahabat terbaik saya juga di keahlian ganda dan kami sama-sama berjuang menjadi guru TKJ. Tentunya Bu Lela untuk mendapatkan kerjasama dengan industri memang butuh perjuangan karena kami juga baru 2 tahun ini merintis kerjasama. Sebelumnya kerjasamanya sudah banyak perusahaan yang kerjasama, namun pengaplikasiannya masih sebatas administrasi dan PKL, Bu Lela. Seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk guru tamu industri itu sebenarnya menjadi satu tantangan karena industri itu punya jadwal yang padat dan tidak sembarangan mereka mau sharing ilmu karena juga kadang-kadang mereka menjelaskan juga ada keterbatasan karena ada beberapa yang tidak bisa disampaikan kepada kita. Namun menjadi kerjasama dengan industri itu bukan permasalahan apakah dia SMK pusat keunggulan atau tidak, walaupun itu menjadi satu dukungan bahwa kerjasama dengan industri bahwa sekolah itu sudah SMK PK. Saya yakin apabila kita memiliki kedekatan dengan industri dan menunjukkan bahwa siswa-siswa kita yang terutama yang PKL itu memiliki kompetensi yang mumpuni, yang memiliki soft skill yang paling utama, yang dapat menjadi karyawan handal walaupun mereka tidak mencari, kalau industri sering bilang mereka tidak butuh yang pinter ya, tapi mereka butuh siswa yang tahan banting, yang bisa bekerja sama dan yang dapat mengikuti aturan. Kalau dari SMK Negeri 3 Kayagung, karena saya juga pernah berkunjung di SMK tersebut dan punya banyak guru dan memiliki sekolah yang cukup memadai, saya kira apabila dari manajemen sekolah menunjukkan keinginan dan menunjukkan bagaimana mereka mau bekerja sama, tentunya pasti ada jalan, Bu Lela. Misalnya seperti contohnya di TKJ itu ada kelas Aksio, kami buka Aksio kelas program, itu mereka daftarnya bukan karena SMK PK atau bukan. Ini Bu Okta juga yang salah satu yang berperan dalam Aksio kelas program. Mereka bahkan punya link, Bu Leila, yang kita bisa masuki dan kita bisa daftar tanpa itu adalah SMK PK atau bukan. Jadi industri itu tidak memandang apakah dia sudah unggulan atau belum, tapi memang itu menjadi salah satu pendukung, tapi tidak menjadi penentu untuk melakukan kerjasama. Dan jika kita sudah kerjasama dengan industri, maka MOU itulah yang dapat kita gunakan agar mereka mau menjadi guru tamu di sekolah kita gitu, Bu Leila. Iya, bagaimana Bu Lela? Baik, terima kasih. Sudah jelas penjelasan dari Ibu Arin. Artinya di sini adalah bagaimana manajemen sekolah itu sendiri, bukan berarti harus sekolah pusat keunggulan ataupun bukan, dan kerjasama dari tim guru yang bersangkutan. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama Bu Lela, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan BBC. Oke, terima kasih Bu Lela. Silakan Bapak Ibu lainnya. Ini siapa nih yang share screen? Peserta ini sepertinya share screen. Tolong operator di stop dulu. Oke. Ya Bapak Ibu masih ada lagi kah yang ingin bertanya ataupun sharing nih? Boleh nih kayak Bu Lela tadi seperti itu kan. Tadi Bapak Ibu juga mungkin bagaimana penerapannya di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Boleh kita sama-sama di sini sharing praktik baik Bapak Ibu. Ya, ini Pak Sumin Eksan raise hand mau bertanya Pak atau masih angkat tangan yang tadi belum turun tangannya Pak? Oke Bapak Ibu. Sudah jelas semua ya sepertinya ya. Kalau sudah, kita pilih nih Bu Arini, Pak Alam, 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Boleh nih, ada yang pertama tadi Pak Sumin Eksan. Ya, dengan pertanyaannya, AI itu merupakan web atau aplikasi?
Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Nia Rahmasari, apakah AI itu mengapa kalimat ekstrim itu kadang tidak bisa membantu AI itu? Kemudian pertanyaan ketiga dari Bu Lela, adakah AI untuk perhitungan matematika? Kemudian pertanyaan dari Ibu Rosida, oke, bagaimana menggunakan AI ChatGPT? Kemudian pertanyaan lagi dari Bu Nia, bagaimana jika salah satu strategi dari GOES itu tidak tersampaikan? Dan yang terakhir sharing tadi dari Bu Leila secara langsung. Silakan Bu Arini pilih satu, Pak Alam pilih satu. Ayo Pak Alam. Oke, silakan Bapak Ibu, semuanya pertanyaannya bagus ya, tapi memang di sini kita karena keterbatasan jadi kita pilih 2 saja untuk yang mendapatkan door prize. Silakan Bu Arini atau Pak Alam terlebih dahulu. Ya, kalau takutnya sama kepala sekolah ya Bu Okta ya. Tapi kayaknya Bapak mungkin yang bantu ngasih door prize kali Bu Okta ya, malah ya bukannya ya. Bukan dikasih ya, seperti itu ya, sponsor. Ya, tapi sponsor ya. Jadi mungkin saya kasih sama enggak tahu Pak Alam on cam Pak Alam Pak Alam standby. standby kah Pak Alam? Ya, Oh, Bu. standby. Ya, Ya, silakan Bu Arini silakan. terlebih dahulu, pilih satu orang. Ya, Pak Alam dulu deh, Pak Alam yang pertama. Oke, silakan Pak Alam pilih satu orang. Bu Nia. Oh, Bu Nia. Oke, congratulations Bu Nia atas pertanyaannya karena memang 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan dan akan mendapatkan door prize dari panitia. Boleh nanti hubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya Bu Nia. Congratulations. Silakan Ya, satu lagi Bu ya. Arini. Kalau saya mungkin juga sama pertanyaan terbanyak ya, Bu Leila ya. Bu Leila. Oke, Bu Leila Adawiyah dari SMK Negeri 3 Kayu Agung. Oke, congratulations. Selamat Bu Leila. Nanti silakan menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Bapak Ibu semuanya jangan khawatir karena Bapak Ibu semua itu pertanyaannya adalah bagus dan terima kasih atas partisipasinya yang sudah setia mengikuti kegiatan BBC dari awal sampai saat ini. Oke, Kita sebelum sudah kita tutup, kegiatan keberapa Bu Okta? Ke-7 ya. iya, Kita sejak ya. berdiri ini sudah kegiatan ke-7 dan doakan kami semua tetap konsisten untuk memberikan materi-materi ataupun webinar ataupun BIMTEK yang menarik tentunya untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, boleh minta nih closing statement dari Pak Alam maupun Bu Arini. Saya persilakan Pak Alam terlebih dahulu closing statement-nya untuk materi pada hari ini dan setelah itu dilanjutkan oleh Bu Ari. Silakan Pak Alam closing statement-nya. Oke, Bu Arini terlebih dahulu mungkin. Ya, Bu Arini terlebih dahulu closing statement. Ya, terima kasih Bu Okta dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah bergabung dalam kegiatan BBC hingga kegiatan ke-7 pada siang hari ini. Closing statement saya Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru adalah seorang pembelajar sepanjang hidup, sepanjang hayat kita jangan berhenti belajar karena dengan belajar itulah kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu tetap semangat, jangan mau tertinggal dengan update teknologi yang sekarang ada, karena kita juga salah satunya bagi siswa-siswi kita yang kita ajar. Demikian Bu Okta. Halo, bentar ada suara-suara sepertinya.
Oke. Oke, sudah ya closing statement dari Bu Arini tadi. Boleh dilanjutkan Pak Alam? Halo, apakah masih standby Pak Alam? Oke, cek. Oke, untuk kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya juga untuk berbagi ilmu, walaupun saya mungkin ada salah kata ataupun masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah bertanya maupun sudah berpartisipasi pada acara Binary Blend Community pada webinar kali ini. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber yang telah meluangkan waktu dan menyiapkan materinya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia tentunya. Dan sebelum kita tutup, Bapak Ibu boleh on cam kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Oke, boleh Bapak Ibu semuanya on cam, kita akan take picture. Oke, boleh kasih senyum terbaiknya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam mendidik anak bangsa, generasi bangsa, dan semoga bisa diterapkan apa yang sudah disampaikan narasumber kita pada hari ini. Dan kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pantun Bapak Ibu, jikalau makan janganlah berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet materi telah narasumber sajikan, semoga berguna buat kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta, terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Dan kami tunggu partisipasinya di kegiatan BBC lainnya. Assalamualaikum. Jangan dulu Mas.